Ini bagian terakhir kita bicara tentang imsak bid'ah versi Ustadz Zainal Abidin atau Ustadz Dr. Zainal Abidin. Biar fair kita bacakan, dan kalau masih ada yang mau ikut Ustadz Zainal Abidin ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ibarah dalam kitab Fathul Bari yang oleh Ustadz Zainal Abidin dijadikan dalil membid'ahkan imsak. Bahkan kata Ustadz Zainal Abidin, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu membid'ahkan imsak seperti yang kita laksanakan. Saya ulangi lagi, bismillahirrahmanirrahim. Minal bid'ahil mungkaroti adalah sebagian dari bid'ah mungkaroh ma sesuatu uhdisah yang diada-adakan atau dilaksanakan ma tersebut fi hadzal zamani di zaman ini. Itu berarti relevan dengan di zamannya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, bukan di zaman kita. Karena ini yang mengatakan fi hadzal zaman itu adalah yang menulis kitab ini. Apa itu? Min iqa'i al-adhani athani. Berupa, minnya itu lil bayannya, berupa mewujudkan atau melaksanakan adzan yang kedua. Nah, kira-kira ini adzan ya. Jadi kalau kita sebut adzan pertama, adzan kedua di malam hari itu, berarti kita taunya ada adzannya Bilal ketika tengah malam. Kemudian ada adzannya Ibnu Ummi Maktum ketika subuh atau fajar. Jadi ada dua adzan dalam syariat Islam itu. Nah, di sini iqa'il adzani as-sani, yaitu melaksanakan adzan yang kedua qoblal fajri, sebelum fajar. Berarti setelah fajar adzan lagi, otomatis adzannya 3. 1 adzan tengah malam, 2 adzan mendekati fajar. Di sini dijelaskan sekitar berapa itu ya? Binahwi sulusi sa'atin fi Ramadana, sekitar sepertiga jam. Berarti 20 menit. Berarti adzan keduanya mestinya yang disyariatkan itu ketika fajar, tapi di sini enggak. Adzan keduanya itu 20 menit sebelum fajar. Dan pasti ada adzan yang ketiga. Kenapa adzan yang ketiga? Karena adzan yang kedua itu bukan menunjukkan waktu masuk subuh. Sementara adzan yang ketiga nanti untuk sholat subuh. Jadi yang pertama di sini yang dibahas adalah maksud Ibnu Hajar itu yang bid'ah mungkaroh adalah sebelum fajar sudah melaksanakan adzan kedua. Padahal aturannya adzan kedua itu setelah fajar. Begitu ya. Fajar set boy bukan ya. Jadi di sini ada adzanus tsani iqa'uhu qoblal fajri. Belum fajar sudah adzan kedua. Ya jelas berselisih dengan sunnahnya. Kenapa? Karena yang diajarkan itu namanya adzan kedua itu sudah ketika masuk waktu subuh. Sudah masuk waktunya haram makan. Kalau belum haram makan maka jangan adzan. Jadi adzanus tsani itu ya adzan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ditakkid dengan adzan itu mesti sama dengan adzan pertama. Apa ini yang dimaksud dengan imsak? Apa itu mau disebut adzan gitu? Apa bisa kita terima orang imsak, sudah waktunya imsak, itu disebut adzan gitu? Wallahu a'lam, dari mana Ustaz Zainal memahami itu sebagai adzan? Itu ya masalahnya di sini. Ya, makanya benar dia bilang, ya itu pemahaman saya. Oh ya kalau pemahaman Bapak ya repot. Ya, yang pertama. Atau mungkin bukan yang ini. Yang kedua, wa itfa'i al-masabihi allati ju'ilat alamatan li tahrimil akli wasyurbi alaman yuridu asyama zaman min man ahdasahu annahu lil ikhtiyati fil ibadati. Intaha.
Kemudian yang termasuk dari bid'ah mungkaroh ma'uhdisa fi hada zaman ya, adalah tradisi mematikan lampu. Di mana mematikan lampu itu ya, dilaksanakannya sama sebelum fajar dan dilaksanakan tujuannya apa? Ju'ilat ya. Jadi itfa'ul masobihi ya. Kenapa masobihi ada alnya ya? Dimatikan lampu-lampu allati ju'ilat, di mana lampu-lampu itu dimatikan, ju'ilat dijadikan alamatan tanda litahrimil akli wasyurbi, sudah haramnya makan dan minum. Artinya sebelum subuh, 20 menit sebelum subuh itu lampu dimatikan semua, menunjukkan sudah masuk waktunya haram makan, haram minum, alaman yuridu asyama, bagi orang yang mau puasa. Jadi di zamannya Ibnu Hajar mungkin ada tradisi itu. Jadi 20 menit sebelum subuh itu semua lampu dimatikan, menunjukkan sudah masuk waktunya haram. Ya jelas bid'ah kalau begitu Pak. Jelas menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena secara sunnah belum masuk waktunya haram. Kok kamu sudah membuat tanda-tanda yang menunjukkan sudah masuk waktunya haram? Ya jelas menyelisihi, kan belum haram. Haramnya kan kalau sudah fajar. Ini kan belum fajar kok sudah haram. Jadi harus presisi. Harus presisi memahami ibarah itu. Sekarang kalau kita dengar imsak, itu kira-kira orang yang mendengarkan itu apakah sudah masuk waktunya haram? Apa sudah masuk waktunya lebih baik berhenti? Ya wallahu a'lam, jangan-jangan ada yang berpikir imsak itu waktunya haram makan. Wah repot kalau begitu. Tapi setelah imsak itu kan dijelaskan Pak, waktu subuh kurang 10 menit imsak. Imsak itu maksudnya apa? Sudah waktunya berhenti secara lebih afdol. Kenapa? Karena memang afdoliyahnya itu berhentinya sebelum fajar. Bukan sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Bukan. Wallahu a'lam kalau di kampungnya Ustaz Zainal mungkin imsak, sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Wah repot kalau begitu. Repot ya. Jadi ibarahnya sama, memahaminya berbeda. Ketika ditembak, ditarik ke kampung. Di kampung saya kalau imsak itu sudah wajib tidak boleh makan, sudah wajib berpuasa. Waduh. Gimana kalau begitu? Cuma kalau memahami ibarah itu kan jelas di sini. Yang pertama adzanus tsani, jelas. Belum subuh kok adzan. Adzan kedua itu kalau sudah masuk subuh. Ini belum subuh kok sudah adzan. Jelas bid'ah, menyelisihi sunnah. Yang kedua, belum waktunya haram kok sudah buat tanda-tanda sudah masuk waktunya haram. Apapun tandanya. Nah mungkin imsak dianggap tanda-tanda masuknya waktu haram. Ya enggak Pak. Ya kalau di masyarakat Bapak mungkin begitu ya diajari imsak itu jangan lalu imsaknya disalahkan. Toh itu imsak itu tujuannya adalah seperti yang dibacakan Gusani. Bahkan ikhtiyat oleh Syekh bin Bas itu dianggap ya untuk berhati-hati. Kenapa? Karena kalau kamu sahur tek terlewat sudah adzan kamu sahur, ancamannya batal puasa kamu. Nggak dihitung pada waktu itu puasanya, sudah tetap harus imsak, tidak boleh makan, tapi kamu tetap wajib qodok, kan berat, rugi itu. Jadi ingat orang batal puasa itu bukan lalu boleh makan ya. Kalau dia nggak boleh, kalau dia nggak perjalanan, nggak sakit, puasanya batal, tetap harus imsak. Sudah harus imsak, tetap haram kalau makan pagi, tetap harus diqodok karena nggak dihitung puasanya itu, kan jadi berat itu. Khawatir seperti itu. Maka sebelum subuh ya berhenti, ini kewarasan sih saya kira. Orang mau diajak waras dengan diajarkan tradisi, kapan kita berhenti? Kok bid'ah? Kok menyelisih sunnah? Padahal Nabi sendiri juga ya begitu. Nabi itu enggak ada langsung berhenti sahur. Enggak. Ada qadra khamsina ayatan. Ada space antara berhenti sahur dengan fajar. Kita mau ajarkan umat juga begitu, ada space, walaupun nggak wajib. Ada space antara sahur dan subuh, maka kita ajarkan sudah waktunya memasuki fase tidak sahur lagi.
sudah masuk kepada fase afdol kalau berhenti sahur. Makanya kata Syekh bin Baz, walakin yambaghi, memang al afdol itu takhirus sahuri, walakin yambaghi ayyantahya qoblal fajri. Itu sudah pernah saya bahas. Memang takhir sahur itu iya sunnah afdol, tapi bukan berarti berhentinya pas adzan, enggak. Tetap yang lebih baik itu adalah berhenti sebelum adzan. Makanya berarti ada waktu-waktu di mana sudah waktunya berhenti dan itu bukan adzan. Lalu mau diapain Pak? Ya imsak itu, imsak, baca tarhim lah, baca apalah. Di mana itu bukan dijadikan tanda haramnya makan. Kalau dimatikan lampu, tanda haramnya makan keluar dari yang dibicarakan. Dan itu juga bukan adzan. Kalau adzan, ya keluar dari yang dibicarakan. Jadi di situ saja saya kira. Jadi Ustaz Zainal itu mbok yo legowo lah mestinya, keliru lah. Kalau bawa Ibnu Hajar, bawa punya Syekh Utsaimin, karena kata Syekh Utsaimin, ikhtiyat itu dianggap tanattu katanya. Dianggap melebih-lebihkan. Syariatnya membolehkan sampai subuh, kok kamu sudah melarang. Padahal siapa yang melarang? Kan hati-hati. Hati-hati kok dianggap tanattu. Lalu dibawakan hadis halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Mungkin itu satu-satunya ulama Wahabi yang mengatakan bid'ah, alasannya begitu. Syekh bin Baz malah ikhtiyat harusnya. Kan begitu ya. Jadi di sini zaman minman ahdasahu annahu lil ihtiyati fil ibadati. Jadi di sini bukan mencela ikhtiyatnya, Pak. Enggak ada ikhtiyat tercela, itu tidak ada, Pak. Namanya hati-hati kok tercela, Kita itu harus berhati-hati. Ya. Sesuatu yang tidak jelas halal haram kita hati-hati tidak kita makan, syubhat tidak kita makan, hati-hati takut haram. Lalu di sini hati-hatinya kenapa dicela di sini? Kenapa dianggap bid'ah mungkar? Karena nggak proporsional. Nggak proporsionalnya apa? Masih masuk fase halal, tapi saking hati-hatinya lalu kamu anggap haram. Sehingga kamu membuat tanda-tanda sudah masuk waktunya haram. Ju'ilat alamatan li tahrimil akli wasyurbi. Ya sekarang imsak itu bukan tanda-tanda sudah haram makan, tapi tanda-tanda sudah saatnya berhenti, karena lebih baik memang berhenti sebelum subuh gitu ya. Begitu. Makanya saya tidak heran kalau Syekh bin Baz sendiri tidak mempersoalkan itu, bahkan menganggap itu sebagai hal yang baik dari sunnah Rasul. Ada space antara berhenti sahur dengan sholat. Ini butuh kedewasaan memahami ini ya. Nggak usah ngotot lah, nggak usah malu ya, terjenal ya. Allahumma hadina ahdas sabil.